Oke, selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah malam ini saya merasa tersanjung bisa berada di panggung. Baru kali ini saya berada di kelas yang jumlahnya cukup banyak. Kami di Leading Box biasanya berkeliling ke SD-SD dengan teman-teman relawan yang lain untuk melakukan, kalau kita biasanya taunya storytelling ya. Nah, Little Out itu seperti storytelling tapi kita pakai buku. Jadi kita ngajarin banyak relawan atau orang-orang yang tertarik, kita berkeliling ke sekolah, kita ngasih workshop ke guru-guru, kita juga ngajak anak-anak muda, mahasiswa, atau teman-teman lain yang sudah bekerja untuk yuk kita storytelling yuk. Entah kita di mall, entah kita di sekolah, tapi storytellingnya menggunakan buku. Perbedaannya apa antara storytelling biasa dengan Little Out? Kalau storytelling biasa kita bertutur. Kalau Little Out ini konteksnya adalah kita ingin mendekatkan buku kepada anak. Jadi kalau kita tahu bahwa Indonesia dari dulu itu ada gerakan pemerintah bilang ayo membaca buku, tetapi kita membuatnya menjadi ayo membacakan buku. Karena kalau untuk konteks anak-anak, kita minta dia baca buku, ya kalau di depan kita dia mungkin baca buku atau tugas sekolah, tapi di belakang kita tidak tahu. Nah, di sini saya kasih judul tahu membaca atau mau membaca. Sebelum saya masuk ke materi sebenarnya, mungkin saya akan sedikit kasih prolog sebuah cerita dari Amerika. Ada seorang dokter terkenal di Amerika namanya Dr. Ben Carson. Sejak dia kecil sampai dia kelas 5 SD, dia adalah orang dengan peringkat paling rendah di kelasnya. Karena dia punya hidup yang teratur. Teratur itu maksudnya begini. Pagi-pagi dia ke sekolah, pulang sekolah, karena ibunya pembantu dan baru pulang malam, waktunya dia habiskan dengan nonton TV sampai malam dan teratur. Besok sekolah, nonton TV sampai malam, teratur terus dia. Dan ternyata ketika kelas 5 ibunya datang untuk ngambil raportnya Ben Carson ini, ternyata melihat Ben Carson itu adalah peringkat terakhir di sekolahnya. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Dia panggil Dr. Ben Carson. Mungkin ini kayak bahasa Indonesianya, Ben, kamu kayaknya bisa dapat nilai yang lebih tinggi dari itu. Ibu percaya. Padahal ibunya ini baru kelas 3, cuma lulusan kelas 3 SD. Ibu ingin kamu bisa dapat yang lebih tinggi dari itu. Tetapi ibunya itu tidak sekedar ngomong. Apa yang dilakukan ibunya? Ibunya akhirnya minta izin kepada majikannya. Jadi setiap hari ibunya minta izin 1 jam selama seminggu 3 kali untuk menemani Ben untuk datang ke perpustakaan umum daerah. Jadi dia temani Ben di situ agar memastikan bahwa Ben itu membaca. Apa yang terjadi? Ketika 1 semester nilai dia langsung melesat dan lulus SMA, dia adalah salah satu lulusan terbaik di Amerika Serikat. Sehingga dia akhirnya mendapat beasiswa dari 3 universitas terkenal, West Point, Yale, dan Stanford. Dan dengan karirnya dia akhirnya mendapat karir sebagai kepala bidang syaraf anak termuda di Amerika Serikat. Dan dia pada tahun 2008 menerima Presidential Medal of Freedom dari pemerintah Amerika Serikat. Kita lihat perubahan Ben itu terjadi ketika dia kelas 5 SD, ketika dia berada dengan nilai terendah di sekolah. Dan ketika dia kelas 5 SD, mulailah dia starting untuk membaca. Saya bisa bilang belajar fundamentalnya itu dari membaca. Saya ingin bertanya, kalau dia mulai dari 5 SD aja udah sehebat ini, bagaimana kalau dia mulai dari kelas 1 SD? Bagaimana kalau dia mulai dari umur balita? Bukankah di kita di Indonesia ini sekarang sudah mulai banyak kursus-kursus membaca buat anak-anak balita? Apakah dengan anak-anak balita itu kita mulai lebih cepat, dia akan menjadi lebih hebat dari Ben Carson? Pertanyaan saya,
Apakah semakin cepat seorang anak membaca, akan semakin banyak yang akan anak baca? Saya akan bilang, mungkin dia akan lebih hebat dari Ben Carson ketika dia lebih cepat, tapi dia habis itu langsung membaca. Tapi yang terjadi adalah kita hanya berpikir bagaimana anak tahu membaca, tapi tidak berpikir ketika anak selesai membaca, apakah dia mau membaca? Itulah yang kami lakukan untuk memastikan anak tahu membaca dan anak akan membaca. Kita bertanya, berapa banyak anak Indonesia yang tahu membaca? Berapa banyak anak Indonesia yang mau membaca? Saya lihat di sini mungkin kita orang-orang yang sudah makan bangku kuliah. Saya tanya, sampai sekarang kalau kita dapat tugas dari dosen atau dari ini dan harus buka literatur, kira-kira kita masih akan mengalami kesulitan tidak? Saya melihat mungkin buat kita aja yang menurut saya agak sering membaca, saya masih cukup kesulitan ketika harus buka literatur. Ketika saya harus buka, bagaimana ini speed reading? Karena kalau kita biasa membaca, kita udah bisa speed reading. Scan. Nah, saya membayangkan anak-anak yang sudah di usia kuliah atau SMA yang tidak pernah membaca. Bagaimana kesulitan yang akan dihadapi? Nah, ini adalah saya akan berbicara tentang skor membaca negara OECD. Seperti laporan yang saya baca terakhir adalah indeks membaca di Indonesia itu adalah 0,001. Jadi dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang membaca. Sedang Singapura adalah 0,45. Dari 1000 orang Singapura 450 orang yang membaca. Perbandingan cukup jauh. Saya lihat ini ada skor membaca yang saya coba compile. Di sebelah kiri itu ada rank dari 179. Maksudnya adalah ada 179 negara yang disurvei oleh UNDP pada tahun 2009. Indonesia berada di peringkat 87. Dan tingkat melek baca kita adalah 92%. Sehingga kalau saya bilang kampanye membaca pemerintah itu cukup berhasil. Tingkat melek baca kita 92%, di atas 90%. Tetapi kalau kita lihat ke sebelah kanan, di situ ada rank 65. Ini adalah yang saya ambil beberapa negara yang menjadi anggota OECD, Organization Economic Country Development. Dari 65 negara, kita berada di 57. Apa sih yang diukur dari OECD? Ternyata yang diukur pertama adalah keinginan membacanya, kemampuan memahami bacaan, kemampuan analisa, dan di rata-rata. Tingkat melek baca kita tinggi, tetapi keinginan membaca kita sangat rendah. Kita 57 dari 65. Dan kalau perlu saya tambahkan lagi, dari negara OECD yang dari Asia, kita yang paling bawah. Sangat memprihatinkan. Itulah yang membuat kami terinspirasi untuk mengajak banyak teman ikut yuk. Kita ajarin kalian cara mendongeng pakai buku, habis itu kita keliling menjajakan kemampuan kita ke sekolah-sekolah, ke rumah singgah atau ke tempat-tempat mal-mal yang ada acara yang berhubungan dengan